karena dulu itu telanjang dada itu laki perempuan dianggapnya sama, jadi belum diseksualitasi gitu ya. Itu baru setelah ada penjajah masuk, mereka menganggap bahwa ini seperti orang barbar, seperti orang tidak bermoral. Ilmu hitam, ilmu putih, dan peleakan itu ya ilmu hitam, dia lebih untuk pertahanan diri gitu. Oh gitu. Tapi kalau sekarang kita ke pedesaan gitu masih banyak dadong-dadong ya. Masih banyak. Nenek-nenek yang nenek-nenek. Aku pengen langsung ke Bali sekarang, aku memesan tiket ke Bali sekarang. Desa apa tadi? Kamu nggak dengar apa? Nenek-nenek. Kita akan memulai podcast live ya. Podcast live ini pertama kali. Kita akan mengundang. Siapa nih namanya? Oh, kita kenalin dulu nih. Kita kenalin dulu ini salah satu narasumber kita. Ini dari Oma Wulang Re. Dia masih lama nih. Dia lama nih. Ya, emang deh. Ada. Sudah dikasih. Bentar ya, gue juga buka. Takut salah soalnya narasumbernya. Betul. Ini ada. Bro, kacamatanya kan cuma satu arah, bro. Salah password, bro. Tolong. Nah, ini susah banget. 53, ya semuanya orang tahu. 531209. Iya. Keren, semua orang tahu handphone gua sekarang. Keren. Handphone terbaru lagi. Yo, bro. Kamu culture and then. Oke, jadi narasumber kita adalah narasumbernya di hall dulu, kepanasan di Jakarta, bro. Kenapa emang? Panas, very hot man in here. Wait. Kamu masih lama nggak? Aku udah nemu. Oke, jadi narasumber kita malam ini adalah Ketut Putri Minangsari, adalah seniman tari asal Bali, kelahiran 4 Maret. Pisces. Pisces, 3 Maret. Kak Putri kita sama, baperan. Grandpa. Pisces, Pisces. Aku juga. Iya, benar. Raja overthinking. Oke. Lanjut, dan Mbak Putri ini adalah karya kesehariannya terfokus pada pelestarian tari Bali klasik, khususnya Legong. Kemudian, aktivitas ini dilakukan lewat rutin berpentas belajar tari langsung dengan para guru legendaris di Bali. Menggarap pertunjukan tari dan mengajar ratusan muridnya di berbagai studio di Jakarta. So please welcome Ketut Putri Minangsari. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Gimana? Sini ya kita ya. Iya. Halo Mbak Putri, selamat datang. Maaf ya dulu. Iya, kamu tadi ada mikrofon lagi? Ada itu. Silakan duduk Mbak Putri. Kita manggilnya apa nih Kak? Putri apa? Putri aja. Putri aja. Soalnya tadi aku kenal Empit kan, kata Empit katanya Bu Mimin. Siapa panggilannya? Mimi. Ya, kalau di Wulang Re, murid-murid panggil saya Mbok Mimi. Nah, kita mau manggil apa nih? Mau Putri, Mbok Mimi. Mbok Mimi. Mbok Mimi aja ya. Iya. Karena kan kebetulan aku Pipi ya kalau di rumah panggilannya. Oh, Pipi Mimi Krisdayanti. Iya, Mas. Grandpa, antar grandpa, bro. Ada bro, maksudnya yang di Bekasi. Iya. Ini bagaimana teman-teman? Iya, itu di situ aja nggak apa-apa. Taruh sini aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh diceknya, di sekali lagi mic-nya. Tes. Udah cukup volumenya? 1, 2, 3. Nah, jadi perkenalkan dulu nih namanya Didra. Aku Didra. Aku Ara. Mbak Putri aja deh. Mbak Putri. Iya, mau digabung ya. Iya. Jadi kita ini penasaran soal beberapa hal yang ada di Bali ya. Bener banget. Jadi sejarahnya, cerita ke belakang sedikit, Didra ini senang banget sama budaya Bali, entah kenapa. Dan aku juga masih penasaran apa sih keseruan di sana. Mungkin past life-nya kamu dulu orang Bali. Iya. Weh, jangan overthinking, Pisces. Oh iya, santai ya. Sorry Mas. Apa-apa kepikiran, orang ada ini dikit langsung. Emang Pisces tuh segede ya? Enggak, usah. Kita kalau lagi kepikiran. Ini bukan acara Pisces mania, bukan dong. Nanti aja. Mungkin ya, Bo ya. Dan selain itu juga tadi kita cerita, kita bikin YouTube nih, Mbak Putri. Dan kita tuh episode pertamanya bahas tentang Bali dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita mau validasi apakah benar atau sejarah gimana. Tapi sebelum itu, pengen cerita dulu, Mbak Putri ini emang lahir di Bali kah atau besar di Bali? Boleh cerita sedikit? Jadi saya orang Bali yang nggak pernah tinggal di Bali. Wah, menarik. Kalau lihat nama saya, Ketut Putri Minangsari, saya lahirnya di Padang. Nah, karena ada Minangsarinya. Tadi saya pengen nanya, kok ada Minangsarinya? Iya, benar-benar. Pas banget bulan depan kita akan sehari rasa pada. Iya, lanjut dulu. Mbak Putri ya. Gila, gue semangat banget. Jadi ada Padangnya? Enggak. Oh enggak. Numpang lahir saja. Numpang lahir. Kemudian
mulai jatuh cinta dengan kebudayaan Bali itu kenapa kecemplungan? Jadi gini, karena ayah saya dulu diposting berpindah-pindah di seluruh Nusantara karena beliau dulu di Kejaksaan. Jadi setiap di mana kota mana kita tinggal, beliau itu selalu memanggil guru tari atau mendaftarkan kami anak-anaknya ke sanggar. Karena bapak saya bilang kalian tidak boleh jauh dari akar, biarpun tinggal tidak di Bali. Iya. Jadi saya dari umur 5 tahun sudah menari. Jadi sudah 44 tahun menari. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Putri. 44 tahun. 44 tahun. Kamu 5 tahun ngapain? Ini menarik banget nih. Menarik banget. Jadi di Bekasi ya dulu. Kalimalang tuh masih rawa ya. Oke, selanjutnya Mbak Putri, kita penasaran juga kan di sini Mbak Putri juga bersama teman-teman dari Omah Wulangre. Nah, cerita Mbak Putri dan Omah Wulangre itu bagaimana? Jadi Omah Wulangre kan berdiri itu 2018 ya. Waktu itu karena namanya sendiri Omah Wulangre itu kan dari puisi Jawa ya. Tadinya memang pemiliknya dua orang itu, Reni dan Anda itu mereka orang Jawa gitu. Jadi tadinya mereka lebih berfokus pada kesenian Jawa karena Reni sendiri penari Jawa. Lalu kelas-kelas pertama itu adalah kelas tari Jawa. Tapi kemudian mereka ada ide untuk membuka kelas tari Bali. Waktu itu menghubungi saya 2018. Lalu tapi karena saya masih ragu-ragu, saya pikir kita bikin workshop aja dulu, lihat animonya gimana. Lalu bikin 2 kali workshop, ternyata rame gitu. Jadi baru kita mulai membuka kelas reguler. Kemudian itu dari 1 kelas, 2, 4, 6 sampai sekarang akhirnya ada untuk kelas tari Bali Putri di bawah asuhan saya itu ada 10. Ada 10. Dari tahun berapa itu? 2018 akhir. 2018, sekarang 2023 berarti sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. Keren banget. Dan silakan enggak kamu aja dulu, enggak apa-apa. Aku banyak banget kalau ya udah banyak. Kamu kan penasaran. Kemudian Mbak Putri, apakah selain di Omah Wulangre juga seperti ikut komunitas lainnya atau ada kayak sekolahan mengajar juga atau gimana? Ya, jadi saya penari profesional yang sebenarnya saya bernaung di bawah sebuah grup penari legong yang namanya Bengkel Tari Ayu Bulan. Kami adalah murid dari mendiang Maestro Legong Ibu Bulan Trisna Jelanti. Tadi beliau sudah meninggal, jadi kami murid-muridnya mengajar. Jadi melestarikan kesenian legong itu dengan mengajar, dan kami mengajar di berbagai studio di Jakarta. Saya sendiri mengajar selain di Wulangre juga di cabang Bintaro dan cabang Pondok Indah. Oh gitu ya. Nah, menarik banget. Nah, kita ini kan juga lulusan dari UNJ ya. Di UNJ kan ada tari dan ada musik. Iya, mungkin betul. kapan-kapan bisa bermain ke UNJ. Iya, betul banget. Terus kenal-kenalan juga. Ke jurusan tarinya ya kan? Iya, betul juga. Ini juga kita lihat ada sahabat kita juga yang Empit ya. Benar, yang ini. Oh, yang ini. Tadi di situ dia. Iya, di sana workshop gitu biasa kan ada kelas. Nah, langsung masuk ke materi. Kayaknya Mbak Putri, kita mau nanya nih dan validasi beberapa tema yang kita bahas di YouTube saat itu. Benar. Dan ini adalah jawaban aslinya mungkin. Yang pertama nih, Rama mau bantu nanya nih. Karena ini episode pertama di Dara bahas ini. Judulnya sangat kontroversial. Benar. Jadi aku ingin bertanya di sana, kenapa di Bali tuh banyak orang-orang yang topless? Apakah itu emang dari dulu emang udah kayak gitu, atau baru sekarang aja gitu? Menurut Mbak Putri. Ya, jadi nenek moyang kami di Bali memang tidak memakai baju atas gitu ya. Karena dulu itu telanjang dada itu laki perempuan dianggapnya sama, jadi belum diseksualitasi gitu ya. Itu baru setelah ada penjajah masuk. Mereka menganggap bahwa ini seperti orang barbar, seperti orang tidak bermoral. Padahal waktu itu laki-laki itu melihat dada perempuan telanjang itu tidak nafsu gitu ya. Karena mereka bekerja di sawah dan panas iklimnya gitu. Jadi sama laki perempuan. Jadi dulu itu perempuan hanya menutupi memakai angkin atau selendang itu kalau bersembahyang, kalau ke pura. Tapi kalau bekerja sehari-hari mereka tidak, telanjang dada saja gitu. Jadi hanya sejak zaman kolonial barulah
disuruh gitu ya, di pressure untuk memakai baju gitu sampai sekarang. Oh gitu. Tapi kalau sekarang kita ke pedesaan gitu masih banyak dadong-dadong ya. Oh masih banyak. Nenek-nenek yang masih. Oh nenek-nenek. Aku pengen langsung ke Bali sekarang. Aku memesan tiket ke Bali sekarang. Desa apa tadi? Ya. Kamu nggak dengar apa? Nenek-nenek. Lah aku nenek-nenek banget bro. Oke siap. Keren. Jadi sebenarnya itu justru budaya Bali asli. Betul. Ya. Tapi karena adanya penjajah Belanda ya, kayaknya Belanda. Jadi adanya unsur masuk barat. Betul sekali. Lucu banget, keren banget nih ini keren. Lanjut ini ayo dong. Habis terawih tadi langsung. Kok bisa penontonnya sih norak ini YouTube. Norak banget. Norak. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Jadi kita memang terjawab. Sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Karena kan kita kan sekarang jadi kaget ya Mbak ya. Kadang wow, itu kan kaget kalau nggak tahu sejarah itu kenapa gitu. Benar. Iya, ternyata emang dari dulu dan biasa aja. Justru harusnya sekarang ikutin kayak dulu ya, semua daerah bisa main aja di Bali. Nah, menurut Mbak gimana kalau sekarang kayak gitu? Nggak bisa karena mindset kita sudah berbeda sebagai orang modern. Kita sudah menganggap itu seksi gitu. Jadi udah tidak mungkin. Kalau dulu kan polos pemikirannya. Kebiasaan yang itu ada positif ada negatifnya kan pasti. Mbak Putri melihat ada positifnya di mana? Nilai baiknya dari mana? Sebenarnya bukan apa tidak bisa dilihat positif atau negatif, tapi lebih seperti habit ya. Karena kan iklim ya, kita kan sebenarnya memang secocoknya kita itu memakai baju yang sesuai iklim gitu. Jadi kalau di Bali seperti itu panas dan mereka bekerja di luar gitu ya tentu wajar-wajar saja sebenarnya zaman dulu itu untuk demikian. Dan jadi itu lebih ke habit masa lampau ya. Nah, gitu ya terjawab. Iya, jadi sudah terjawab nih, terima kasih. Gak bisa kalau sekarang nggak bisa, karena otak kitanya udah kotor, kecuali polos. Betul. Sama udaranya juga udah kotor, kan dulu kan masa lalu mungkin masih seger. Benar, kalau sekarang tuh banyak sampah-sampah. Apa? Double wrap, apa ternempel takutnya. Iya benar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua nih Mbak Putri ya, ini salah satu episode kita juga ya. Kenapa selalu ada pohon Kamboja dalam tiap rumah Bali? Rumah di Bali. Dan penggunaannya sering sekali di dalam upacara-upacara Bali. Kenapa Kamboja? Sebenarnya bukan hanya bunga Kamboja ya, tapi sebenarnya setiap household itu, setiap rumah itu mengusahakan ada tanaman bunga, karena kalau orang Bali bersembayang itu di sesajinya harus ada bunga. Jadi kalau kita punya pohon bunga di rumah kan gampang, tidak usah ke pasar beli bunga gitu. Tinggal meti. Ya, jadi semua itu biasanya punya tanaman bunga, apa itu mawar atau sandat atau kamboja. Kamboja itu paling banyak ada karena dia gampang tumbuh. Di Bali itu kan dia sangat prolific, sangat banyak ya di mana-mana. Jadi gampang dicari. Jadi akhirnya itulah yang, dan lagi dia wangi. Jadi bagus untuk ditaruh di Banten, di sajen itu bagus karena dia pakai di Banten. Banten tuh iya sajennya. Itu jadi terjawab ya. Karena mudah untuk menanam Kamboja tuh mudah. Tapi mau kita terima kasih banget, bagus banget. Tanya deh. Masa Mboknya nggak di sini? Tapi emang nggak Kamboja doang berarti. Mau minum apa? Sebentar dulu kita mau nawarin minum air putih atau? Boleh, ada es teh nggak? Es teh boleh. Makasih ya. Manis atau tawar? Manis. Makasih Mas Gusti ya. Keren banget. Lanjut. Itu spesifik Kamboja atau semuanya boleh? Gimana ya pertanyaannya? Bunganya yang spesifik Kamboja tertentu kah atau ada Kamboja yang yaudah Kamboja aja gitu? Oh, Kamboja ada beberapa tipe sih, ada yang pink, gitu ya, ada yang merah, ada yang kuning kecil-kecil, ada yang enggak juga. Tapi memang bunga yang populer itu paling kayaknya frangipani atau Kamboja itu Jepun, kalau orang Bali bilang Jepun ya. Jepun ya. Itu bunga paling populer di Bali. Paling populer ya. Antara lain ya karena dia harum, cocok dipakai untuk sajen, sama dia untuk menari itu sering ditaruh di rambut. Di sini, di rambut ya. Jadi terpakai sekali gitu. Benar. Terima kasih Mas ya, ini orang baik banget, makasih orang baik. Kok nanggung sih? Makasih Mbak. Nah, diminum dulu, ucap baru datang. Sama ya tadi baru datang tuh. Ini bumbu kacang. Bumbu kacang nggak usah salah. Ini orang gimmick terus. Aduh, maaf ya. Ini kayak sering di TikTok lucu nih kayaknya nih. Iya kan, YouTube jenaka nih biasanya. Iya benar. Siapa ya? Iya benar. Nah, gimana nih? Teman-teman ada yang mau nanya dulu apa? Oke, boleh kita tahan dulu ya. Kita tahan biar seru dulu ini. Ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, mumpung ada Mbak Putri di sini. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh dari sini, aduh familiar banget mukanya.
Kan tinggal Mas aja udah bantu. Iya, enggak apa-apa. Aduh, banget. Kenalin dari mana? Namanya siapa sama kampusnya dari mana? Kampus ya? Iya. Udah lama nggak kuliah lagi. Iya, enggak apa-apa, kan pernah. Oh iya. Saya dari kampus Brawijaya, Malang. Nama saya Ius. Jurusan apa, Dek? Jurusan Administrasi Publik. Oh iya. Udah. Nggak, jadi pengen nanya. Aku sempat selentingan mendengar bahwa banyak desa-desa di Bali itu kebanyakan malah bukan dari asal Balinya sendiri gitu. Jadi sejarahnya adalah pelarian dari Majapahit apa dari Jawa untuk ke Bali gitu. Desa asal Balinya tuh cuma sedikit. Apa itu bener nggak sih? Betul, jadi sebenarnya memang orang Bali sama orang Jawa itu nenek moyangnya sama. Jadi yang disebut orang Bali saat ini termasuk saya, bernenek moyang Majapahit. Jadi kami, leluhur kami yang disebut orang Bali Hindu itu adalah pelarian dari Majapahit karena menolak untuk convert ke Islam. Jadi menyeberang ke Bali, membuatlah kerajaan-kerajaan kecil gitu. Jadi sebenarnya yang disebut orang Bali itu ya dulunya orang Jawa. Makanya aksara Bali dengan Jawa itu sebenarnya sama. Hanya utul-ukulannya beda, tapi skeletonnya itu sama karena sebenarnya sama. Leluhurnya itu sama. Sementara kalau orang Bali asli sendiri yang namanya Bali Aga itu memang tinggal sedikit dan mereka tinggalnya ya di hanya titik-titik tertentu aja seperti di Trunyan misalnya ya. Itu adalah orang Bali Aga. Aga itu yang asli tadi. Bali Aga itu Bali asli yang memang dari dulu tinggal di pulau. Udah di Bali. Oke, bukan pendatang gitu maksudnya gitu dia. Oh, keren. Berarti yang di Trunyan itu adalah yang memang benar-benar asli. Nah, ngomong-ngomong Trunyan tuh. Benar banget. Cakep tuh. Iya boleh. Jadi sambil nanya nih. Iya. Boleh dong diceritain mengenai desa Trunyan, apakah benar di sana seharum itu? Seharum itu. Kan karena kan iya. Kalau ke Trunyan terus terang saya belum pernah karena banyak yang bilang kalau menyeberang dari itu Danau Batur ya, untuk ke Pulau Trunyan itu banyak sekali calo yang agak kasar. Jadi saya terus terang sama ini saya agak enggan untuk ke Trunyan untuk sekedar melihat. Tapi di Trunyannya sendiri memang itu karena orang Bali Aga itu animisme dinamisme, jadi mereka meletakkan jenazah itu tidak dikubur tapi diletakkan di bawah pepohonan, dan pepohonan itu cendana jadi harum, jadi tidak berbau ya jenazah itu. Jadi memang caranya seperti itu dari sejak waktu lampau. Mbak Putri, maaf. Jadi itu karena aksesnya yang sulit, karena makanya banyak calo apa kenapa? Maksudnya kayak perahu dan lain-lainnya itu agak gimana ya, palak gitu ya. Jadi tidak terlalu populer, dia bukan tujuan turis yang terlalu populer. Dan belum ditertibkan banget gitu ya. Jadi masih banyak. Masih banyak yang ini individu cari-cari kan. Oh, kita di YouTube gampang banget ke sana ya? Itu pakai green screen. Ada aja kamu. Nah, sama salah satu lagi nih, masih banyak sebenarnya Mbak kita. Ya semua dong. Tapi kalau udah mulai pegel nggak apa-apa Mbak. Apa maksudnya gini pahanya kalau kan ada gini? Nggak apa-apa karena masih banyak. Nah, salah satunya nih kita ngomongin kasta di Bali Mbak. Nah, menarik. Nah itu kita pengen tahu tuh kasta di Bali itu sebenarnya itu berdasarkan memang turunan atau memang sesuai fungsi kasta itu. Misalnya kita memang fungsinya misalnya jadi petani ya udah dapatnya itu gitu. Dan kemudian pertanyaan lanjutnya itu apakah beda kasta itu masih bisa menikah atau harus sama atau di bawahnya gitu? Boleh sedikit diceritakan? Oke, jadi sistem kasta itu memang sebenarnya bawaan dari agama Hindu ya. Tapi kalau di India itu ada 4 kasta, yang terendah itu kan Sudra ya. Di Bali itu tidak ada. Jadi di Bali itu hanya ada 3. Jadi Waisya, Satria dan Brahmana. Tapi sebenarnya aslinya itu kasta-kasta itu sekedar untuk mengotak-ngotakkan pekerjaan atau profesi. Jadi misalnya kasta Brahmin, Ida Ayu, Ida Bagus itu ya memang mereka profesinya adalah Brahmin atau priest gitu ya, pendeta. Jadi kalangan pendeta yang memang harus memfokuskan kesehariannya ke hal-hal yang berbau agama dan spiritual gitu. Jadi itu lebih seperti itu. Sementara kalau ksatria itu mereka adalah anak agung, gusti, Cokorda gitu ya. Itu sama setara dan mereka itu tugasnya adalah
kenegaraan atau mengurus pemerintahan, jadi kerajaan. Jadi sementara yang Waisya itu adalah misalnya serdadu atau pokoknya staff gitu ya. Itu jadi tidak ada sudra itu tidak ada. Tapi sementara untuk kalangan petani itu ya dianggapnya petani. Jadi semuanya itu tidak pada dasarnya tidak mengkotak-kotakan atau menganggap satu dengan lainnya itu lebih rendah. Hanya tugasnya apa gitu aja. Nah, untuk apakah dia boleh menikah atau tidak dengan yang di bawah itu istilahnya marorot ya, marorot itu turun kasta gitu. Itu sebenarnya banyak sekali terjadi gitu ya, terutama kalau yang kastanya lebih tinggi itu perempuan. Kalau dia menikah dengan yang kastanya rendah itu termasuk ibu saya pun demikian. Jadi dia marorot itu jamak. Umum sekali. Cuman biasanya keluarga itu akan keberatan kalau laki-laki yang marorot. Jadi misalnya dia kastanya Brahmin atau Ksatria dan baru dia mau kalau misalnya dia, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia kastanya tinggi dia mau turun, tapi biasanya kadang-kadang sering yang perempuannya itu diperlakukan tidak dengan sangat baik ya kalau dia dari kasta yang lebih rendah masuk. Jadi ada istilah jero, kalau misalnya dia perempuan dia menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih tinggi, dia akan ganti nama, disebut jero siapa gitu ya, namanya akan berganti. Dan biasanya seringkali pelakuannya itu agak tidak adil karena dia dianggap seperti orang asing gitu ya. Itu juga ya sebuah dilema budaya di Bali. Ngerti nggak? Ngerti, tapi Bu, itu kayak gitu-gitu ada yang jaga nggak sih, maksudnya apa? Maksudku ya sesuai dengan kekuatan di keluarganya. Lain-lain keluarga memang, lain-lain. Kalau keluarganya baik ya baik, santai aja. Oh gitu ya. Aku mulai paham sedikit kan. Jadi kita misalnya punya yang paling dekat sama budaya Batak gitu kayaknya. Iya. Jadi idealnya harus nikah sama Batak lagi gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sama yang lain. Cuman biasanya ntar dihubungin sama keluarga. Yang maksud saya tadi laki-laki marorot itu adalah kalau dia keluar dari agamanya gitu. Itu yang maksud saya. Jadi dia menikah dengan orang di luar Indo Bali lalu dia convert, itu dia akan hilang lineage-nya di leluhurnya itu namanya akan tercoret. Itu yang biasanya jadi gempar keluarganya. Gitu. Tapi kalau misalnya bapak ibunya Brahmin. Nah, anaknya tuh pasti Brahmin juga atau pasti. Jadi itu akan terjadi terus sampai bawah kalau di upacaranya selalu. Ya itu kecuali kalau dia keluar dan lain-lain. Oh gitu, nah jadi akan harus dijaga. Bener, jadi itu tergantung pilihan keluarganya mau nerima apa enggak gitu. Betul. Cuman untuk orang Bali yang asli mungkin harusnya menjaga gitu. Dan kasta itu memang udah ada tugasnya masing-masing. Benar. Bukan untuk mengontak-kontakan, biar fokus ya. Jadi ekosistemnya semuanya ada. Menjaga ketentraman di bumi. Bener banget kan. Gak usah deket-deket. Tepuk tangan dulu teman-teman ya, aduh. Berat banget. Putri banyak banget, udah mulai serius banget ya. Kita yel-yel dulu dong. Yel dulu, aku bilang semangat, kalian bilang yes, semangat, yes, lagi sekali lagi, semangat, yes, gila pada mau aja, heran. Ada yang lebih Nusantara nggak sih? Iya coba Ntar aja ya, ntar cari lagi ya. Oke. Nah, kita istirahat sejenak ya. Nggak apa-apa. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi kan udah ngomongin apa tadi, turunnya udah ada, apalagi nama tadi? Kasta juga, kita juga waktu itu bahas tentang Lea. Kenapa Mbak Putri langsung ketawa? Kenapa mau kasih mirip ya? Enggak ya? Oke, jadi Mbak Putri boleh ceritain nggak sih tadi mana ya? Lea tuh sebenarnya apa sih? Terus apakah dia ilmu hitam atau memang berupa makhluk gaib aja yang memang tempat tinggalnya atau asalnya dari Bali? Menurut Mbak Putri? Menurut Mbak Putri. Sepengetahuan saya sebagai orang Bali, leak itu sebenarnya istilah. Jadi pengleakan itu adalah studi ilmu yang ya bisa dibilang ilmu hitam, tapi sebenarnya apa sih ilmu putih, ilmu hitam itu dia lebih kepada seperti si kasta itu tadi, dia untuk apa gitu ya. Jadi ilmu putih itu memang ilmu putih tanda kutip, dia memang
keahlian untuk menyembuhkan, menyembuhkan, terus menyuburkan seperti itu ya, secara holistik. Tapi kalau ilmu hitam tanda kutip itu biasanya untuk untuk destruktif ya sifatnya, jadi dia lebih untuk menghancurkan. Tapi untuk apa zaman dulu itu sampai ada ilmu untuk menghancurkan? Jadi dia lebih untuk defense. Sebagai pertahanan diri. Jadi zaman dulu kesaktian itu yang memang ada yang akhirnya lebih mendalami karena secara karakter dia lebih senang dengan ilmu-ilmu yang destruktif atau yang karena dia mungkin orangnya agresif atau kasar gitu ya. Sementara yang orangnya nurturing atau lembut dia akan lebih fokus di ilmu putih. Tapi sebenarnya zaman dahulu itu ilmu hitam, ilmu putih dan peleakan itu ya ilmu hitam dia lebih untuk pertahanan diri gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia misalnya dalam satu kerajaan ada balian atau dukun gitu ya, dia akan diminta rajanya untuk tolong itu kirim penyakit gitu ke kerajaan saingannya misalnya begitu. Jadi dari situlah bibit-bibit pengeleakan itu yang disebut leak itu sebenarnya seperti itu. Jadi leak itu sebenarnya salah satu bentuk dari ilmu hitam di mana orang-orangnya itu bisa terbang gitu ya, bisa menculik gitu. Jadi sebenarnya dia reputasi dari pengeleakan itu jadi miring karena film-film horor Indonesia ya. Nah, itu dia. Untuk sutradara Indonesia, hei Anda. Tolonglah. Balikan lagi terahnya wayangnya emang aslinya tuh buat apa, jangan dibelok-belokin. Gitu. Ini info menarik banget ya. Kita lihatnya tahu serem. Iya. Padahal kan tujuannya untuk bertahan. Pertahanan diri sebenarnya. Tapi ya akhirnya ya namanya juga manusia ya. Kadang-kadang kita kan tamak atau kebablasan gitu ya. Jadi ilmu seperti itu dipakai untuk memperuntung dirinya sendiri. Mulai disalahgunakan. Iya. Ya antara lain dengan santet itu kan seperti itu sama. Voodoo gitu ya. Jadi tergantung untuk apa, tergantung orangnya gitu. Betul. Niatnya mau baik sama mau jahat. Benar. Tapi untungnya voodoo juga udah tobat ya. Voodoo Aldiano. Thank you. Terima kasih. Orang lagi minum Voodoo Aldiano. Tapi selanjutnya biar kita agak gerah kita berdua. Iya benar. Soalnya aku rasa sebenarnya emang gerah aja. Tadi udah makan soalnya. Nah, aku pengen nanya nih. Benar, silakan. Putri udah pernah ke Desa Ketewel belum? Desa Ketewel udah pernah? Ya, sering. Nah, katanya kan ada asal-usul tari legong topeng yang disebut sakral. Itu boleh diceritain sejarah sedikit tadi ya? Ya, jadi sebenarnya di Ketewel itulah asal mulanya legong. Jadi di awal abad 19 ya, tahun 1800-an pertengahan gitu. Di Ketewel itulah seorang pangeran gitu ya, saya lupa namanya tapi bisa di Google. Jadi si pangeran inilah yang pertama kali punya ide untuk membuat tari legong. Pada waktu itu belum ada tari sekuler, hanya ada tari-tarian sakral. Legong itu adalah tarian entertainment atau namanya tari bebali yang pertama. Jadi dia adalah nenek moyang semua tarian. Sebelum legong itu tidak ada tari yang untuk pertunjukan. Jadi semua tari itu sakral. Nah, pangeran tersebutlah yang punya ide. Dia mimpi melihat perempuan-perempuan cantik gitu ya, bidadari dia bilangnya itu, perempuan cantik menari dengan gerakan-gerakan tertentu. Dia bangun, dia minta tolong, jadi bukan dia yang menciptakan tapi dia minta tolong empu-empu tari yang ada untuk tolong bikinin seperti ini gitu. Nah, jadi di awalnya itu karena di mimpinya dia melihat anak-anak perempuan itu begitu cantiknya, dia merasa tidak ada yang bisa mewakili kecantikannya yang dia lihat di mimpinya itu. Akhirnya dibuatlah topeng gitu. Jadi anak-anak perempuan itu diajarkan menari dengan gerakan tertentu tapi mereka memakai topeng. Jadi memang legong topeng di Ketewel itu memang yang tertua dan masih ada sampai sekarang, kadang-kadang masih ditarikan. Tapi topeng-topeng itu tidak boleh dipegang dengan tangan oleh anak-anak itu karena sakral. Jadi biarpun dia sebenarnya dibuat dulu untuk pertunjukan di kerajaan, tapi akhirnya topeng itu menjadi sakral. Jadi dipegangnya harus dengan kain. Nggak bisa. Lalu dia
pakai gitu ya. Oh, nggak bisa langsung gini gitu. Nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi ya. Tapi kalau legong topeng di oma ulangnya ada yang kalau perkembangannya setelah diketewan itu akhirnya legong itu menjadi tidak bertopeng. Jadi hanya setelah diketewel, kemudian di daerah-daerah lain, tapi masih diganyar ya, masih di sekitar situ juga. Akhirnya dikembangkan legong tapi dengan tidak bertopeng. Tapi tetap penari-penari itu adalah pilihan, dicari yang cantik, yang mukanya mirip gitu ya. Karena narinya kan pasti berdua. Secara tradisi legong itu duet. Jadi selalu cari yang posturnya sama dan mukanya itu mirip dan cantik. Itu cowok nggak bisa belajar ya? Cuma cewek Zaman aja? dulu sebenarnya anak laki-laki. Zaman dulu ada legong namanya nandir. Jadi nandir itu kenapa dipilih anak laki-laki? Karena dulu masih ada pro dan kontra tentang anak perempuan belajar menari begitu. Jadi anak laki-laki lebih bisa, dianggapnya lebih fleksibel untuk apa istilahnya ngelawan atau ngamen gitu ya. Lagi gara-gara penjajahan Belanda dianggapnya ngapain anak laki-laki menari sebagai anak perempuan gitu, dilarang gitu. Jadi akhirnya lebih populer anak perempuan yang menari legong. Karena kayaknya Dira mau belajar ya nanti ya, kita aku belajar. Nggak suruh pengen. Iya benar. Cuma nanti aja ke main dulu ke rumah ulang. Oke. Udah, terima kasih. Udah. Habis? Oke, udah. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Putri. Terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, ini teman-teman ada yang mau nanya nggak sih? Ini sambil santai dulu. Makasihnya pakai bahasa Bali gimana? Tolong Mbak Putri diajarkan kami. Matur suksema. Matur suksema. Jawabannya mawali, kembali. Mawali. Kalau matur suksema buat semua teman-teman yang Terima kasih semuanya gitu sama ya. Sama aja ya, sama. Gimana? Putri, ajarin dong. Yang lebih panjang gitu matur suksema biar kita nggak ada ya, matur suksema aja ya. Ini orang emang sama aja buat terima kasih. Terima kasih matur suksema Mbak Putri. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ini dari teman-teman sini ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak sebelumnya ini teman-teman? Ada yang mau nanya ke Mbak Putri sebelum udahan dan kita ada tari-tarian habis ini. Ada tari-tarian ya? Iya, aku nggak sabar. Aku juga nggak sabar banget nih. Tapi tanya dulu ada yang mau nanya. Ada yang mau tanya dari pojok, dari mana, atas, tribun, utara, samping, bersipal. Nggak ada ya, mudah-mudahan ngerti juga, santai, enjoy ya. Tadi ada bisikan, jangan lupa tagline kita. Jangan lupa tagline kita. Closing, terima kasih. Itu di closing ya? Iya udah closing, terima kasih Mbak Putri untuk menjawab. Nanti kita foto dulu. Kita foto dulu, nggak apa-apa. Udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang Bali ya. Benar. Dan jangan lupa juga untuk komen ke kita mau bahas budaya apa lagi nih. Nah, habis dari Bali kita mau kemana? Mau kemana ya nanti surprise pokoknya. Iya. Pokoknya terima kasih sudah menyaksikan podcast Obrolan Baik live. Iya. Di mana ada orang baik di atas penjajahan-penjajahan yang membelokkan makna tersirat dari leluhur kita. Wow. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.